Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an, bapak-bapak dan juga ibu-ibu, calon bapak dan calon ibu, saudara-saudariku semua, yang insyaallah kita semua mengharapkan senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji bagi Allah atas karunia-Nya. Allah memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita. Nikmat yang salah satunya adalah nikmat hidayah, diizinkan kita untuk senantiasa berada dalam nuansa kebaikan dan mengisi waktu luang kita dengan hal-hal yang positif. Menginstal otak kita agar selalu berpikiran positif, agar selalu senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini adalah salah satu petunjuk dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Dan terutama kita hari ini diizinkan kembali untuk mengkaji sebuah ilmu yang sejatinya bermanfaat untuk kita, khususnya dalam mendidik anak-anak kita, yang kita namakan namanya Islamic Parenting atau disebut Al-Ubuwah wal Umumah Al-Islamiyah. Pendidikan bagaimana menjadi ayah dan ibu dari sudut pandang Islam. Karena itu memang bagaimana kita mengukur diri, sudahkah kita sudah membekali diri kita sebagai orang tua dengan ilmu yang benar, bagaimana mendidik anak-anak kita sesuai dengan fitrah yang telah Allah berikan kepadanya. Fitrah inilah yang Allah jadikan sebagai software yang ada dalam diri anak-anak kita. Anak kita aslinya adalah baik, sebagaimana yang disebutkan Rasulullah, "Ma min mauludin illa yuladu ala fitrah." Tidaklah bayi yang lahir kecuali lahir dalam keadaan fitrah atau baik. Maka orang tua lah sebagai salah satu penyebab penyimpangannya. Karena itulah kenapa kita menyambung dari kajian kita sebelumnya, apa fitrah berikutnya dari seorang anak. Setelah sebelumnya kita sadari bahwa anak memiliki fitrah tauhid, yaitu seorang anak itu aslinya telah ditanamkan software mengenal Allah, ma'rifatullah. Telah ada dalam jiwa anak-anak kita keinginan mengenal Allah. Sebab sejatinya setiap insan di alam ruh telah ditanya oleh Allah kesaksiannya. Dahulu kita waktu di alam arwah pernah ditanya oleh Allah. Sayangnya kita mungkin lupa, tapi Allah ingatkan dalam surat Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum. Apakah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Ditanya kita. Maka tak ada satupun kita yang menolak, semua menjawab. Termasuk yang sekarang udah jadi kafir, murtad. Ya, Donald Trump dulu jawabannya sama sama kita. Ya, artis-artis Korea itu yang gak kenal Allah saat ini, dulunya adalah hamba Allah. Siapa lagi yang sudah murtad, Asmirandah dan sejenisnya. Dulu kalau ditanya, alastu birabbikum, mereka menjawab, mereka menjawab, bala syahidna. Kami menjadi saksi ya Allah bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Jadi aslinya bahwa kita dulunya mengenal Allah. Tak ada satupun di antara kita yang tidak mengenal Allah. Lahirlah ke muka bumi ini anak-anak kita yang selimutnya, yaitu sifat mengenal Allahnya ditutup karena ditanamkan kekaguman kepada selain Allah. Dikenalkanlah dia dengan hal-hal yang superhero palsu. Kagum terhadap tokoh-tokoh yang sangat berlebihan. Sampai ngefans tergila-gila. Sehingga fitrahnya untuk mencintai Allah ditutupi. Berlebih-lebihan ngefans terhadap klub bola. Hidup dan mati untuk Persija. Misalnya apapun kulakukan demi Persib. Atau pokoknya kalau MU yang tanding semua bakal dilibas. MU, Barca dan sejenisnya. Klub bola sekarang sudah menjadi salah satu sesembahan baru tanpa sadar. Kenapa? Karena anak-anak akhirnya lebih ngefans untuk berada di depan televisi kalau klub bolanya tayang dibandingkan jika seruan Allah diperdengarkan di telinga mereka. Padahal ketika azan berkumandang, ini sejatinya menyentuh fitrah mereka. Jiwa-jiwa yang hatinya masih terseliputi dengan iman,
maka akan menyambut panggilan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wali rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang beriman, segeralah sambut panggilan Allah dan Rasulnya jika dia memanggil kalian. Hanya orang-orang yang ada fitrah tauhidnya yang segera menyambut panggilan Allah ini. Nah, yang berikutnya fitrah yang kedua yang harus dipahami oleh orang tua, setiap anak aslinya memiliki sifat taat. Setiap manusia fitrahnya memiliki sifat taat. Dari mana kita tahu hal ini? Karena Allah sendiri yang sebutkan secara tersirat. Sebagaimana dalam surat Az-Zariyat yang sering kita dengar ayat 56, Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah atau taat kepadaku, kata Allah. Ayat ini sejatinya memberi sebuah pemaknaan tersirat bahwa setiap hamba yang ditugaskan untuk menyembah Allah, pastilah ada bakat taat. Pastilah diselipkan software taat kepadanya. Sehingga sejatinya kalau Allah memerintahkan kita, ditugaskan kita untuk beribadah, berarti software taat dan niat untuk beribadah ada dalam diri setiap manusia. Lantas mengapa sekarang ada anak-anak yang enggan beribadah, enggan untuk sholat, enggan untuk melakukan kewajiban-kewajibannya? Berarti pengaruh yang paling kuat yang harus kita pahami, jangan-jangan orang tuanya lah yang membuat anak-anak ini tidak mengenal Allah, bahkan tidak mau beribadah. Kenapa demikian? Karena hakikatnya anak yang ketika tidak mau beribadah atau tidak mau taat, itu dikarenakan salah urutan dalam memberikan stimulan dalam pendidikan. Urutan yang benar apa? Urutan yang harus ditaklukkan atau dilalui oleh seorang pendidik sebelum meminta anak untuk bisa menjalankan kewajibannya, yaitu mengikat hatinya. Yaitu mengikat hati adalah tahapan yang harus dilalui. Sebagaimana kaidah pendidikan berkata, yang disebutkan oleh para ulama, at-ta'lif qabla ta'rif, at-ta'rif qabla taklif. Ya, ikat hati dulu sebelum mengenalkan, kenalkan barulah setelah itu membebankan. Karena itulah kenapa kalau kita lihat dakwah Rasulullah tidak langsung membebankan sahabat dengan sholat, membebankan sahabat dengan perintah untuk hal-hal yang berat. Mereka diikat dulu hatinya, mencintai Allah sebagai Rabbnya. Hati mereka tunduk. Sehingga kalau hati sudah tunduk sebagaimana kata Ibnu Taimiyah, fa innal qalba malik wal a'dha'u junuduhu. Hati itu adalah raja, sementara yang lain adalah prajurit. Maksudnya apa? Kalau hati sudah tunduk, maka yang lain akan mengekor. Yang lain itu akan mengekor. Makanya jangan heran, kita bisa lihat misalnya anak-anak di sekitar kita. Dulu ada seorang anak ABG cerita sama saya, lagi ngefans banget sama boyband Korea. Ya, waktu itu sempat datang ke Indonesia. Ya, Super Junior, ya. Ini boybandnya, ya. Waktu itu personilnya ada namanya Siwon, ya, Ajinomoto, Masako, saya nggak tahu. Oh, intinya sih pokoknya personil boyband. Dia cerita, dia ingin banget, yang ngefans tergila-gila. Dia bilang sama ibunya, "Umi, pengen dong, aku pengen ikut konser." Yuk izinin ya, Mi. Uminya marah, "Nggak boleh, kamu tuh muslimah, buat apa ikut kayak gituan? Nggak, cari acara yang benar." Tapi dia nggak bisa menolak. Kalau dia sudah tergila-gila, ngefans banget. Betapa banyak berita di sosial media dia ikuti atau mungkin di YouTube. Akhirnya dia punya niatan, handphone dia yang mahal, waktu itu dibelikan ortunya Galaxy Note 4, dijual. Kemudian uangnya dibelikan tiket, ya lumayan mahal. Sisanya dibelikan handphone yang agak murahan. Ya. Kemudian dia kerjasama sama temennya, sama-sama penggila grup boyband ini. Apa katanya? Nanti kita nonton bareng aja. Nanti kalau mamahku nelpon kamu, bilang aja aku nginep di rumahmu untuk UKK, ujian kenaikan kelas. Nanti kalau mamahmu nelpon aku, sama, nanti aku bilang kamu nginep di rumahku, kita lagi persiapan UKK, ujian kenaikan kelas. Sampai temennya bilang, terus nanti gimana kalau misalnya mamah tidurnya kita gimana? Nanti orang tua kita curiga. Tenang aja, ntar kita nginep aja di hotel. Sampai ada planning seperti itu. Sampai akhirnya datanglah dia ke konser yang dimaksud, dia begitu gembira. Apa kata dia di konser itu? Personil bandnya, vokalisnya bilang, angkat tangan semuanya, angkat tangan. Tidak ada satupun yang tidak angkat tangan. Lompat semuanya. Lihat kalau di sebuah konser. Goyang bebek, ikut goyang bebek. Gak ada satupun yang nolak, ikut goyang bebek. Sampai ketika personilnya bilang, vokalisnya akan meminta supaya salah satu penonton untuk hadir bersama.
Siapa yang mau? Maka semua berlebutan sampai akhirnya si fulanah ini ditunjuk. Kamu kaget ya. Ternyata dia beruntung dia ditunjuk karena dia paling mencolok penampilannya karena dia berbusana muslimah pakai jilbab. Maka dia pun maju ke depan. Apa yang dilakukan personil boyband? Diciumlah dia pipi kanan kirinya, dipeluklah dia, ditowel pinggang dan bahkan pantatnya. Dia nggak ngelawan. Dia biasa aja pasrah bahkan merasa senang. Ketika cerita sama saya bilang sama dia, kamu tahu nggak kalau apa yang dilakukan itu diharamkan oleh agamamu? Benar nggak itu? Benar. Terus kenapa kamu kok mau aja? Kata dia, habis gimana ya, hatiku sudah tunduk kepadanya. Hatiku sudah tunduk kepadanya. Inilah salah satu kelemahan kita sebagai pendidik. Meminta anak untuk taat, tapi yang kita kejar akalnya, logikanya yang kita serang. Pokoknya penjelasannya begini, kita lupa hatinya harusnya kita kuasai. Maka kenapa ada seorang perempuan yang kekeh nikah sama bandar narkoba? Padahal dia tahu narkoba itu sesuatu yang haram. Karena hatinya sudah tunduk kepadanya. Sementara sekarang banyak pendidik, orang tua, dia tidak menjalankan tugas ini. Maunya bisanya marah aja. Anak kalau nggak sholat diomelin. Bagaimana memberitakan anak sholat? Kalau caranya aja kita udah bikin anak nggak mau, kesel. Sholat nggak? Awas, bocok nih, takbir, Allahu Akbar. Nggak mau anak. Anak itu, kenapa? Karena produk yang bagus kalau marketingnya buruk nggak laku. Sebaliknya, produk yang buruk kalau marketingnya bagus, ini bakalan laku. Ini hanya masalah kemampuan marketing aja. Kemampuan mengemas, kemampuan untuk membungkus. Kita ini seorang muslim, khususnya bungkusannya jelek. Padahal kita jelas, Islam itu baik. Makanya banyak yang nggak tertarik. Coba belajar sama sales SPG yang rokok itu. Kadang-kadang coba kalau antum perhatikan lagi di mall atau apa. Dia menyapa pelanggan yang apa? Selamat siang kakak ganteng, kan gitu ya. Selamat siang ganteng, yang muka hancur langsung bangga. Masya Allah, gua dipuji ganteng, selama ini orang ngeludahin gua terus. Hanya SPG ini, Masya Allah. Berarti kalau dia minta dibeli rokok, apa sih artinya? Sampai betah, kenapa? Karena dia menyapa sesuatu yang baik. Ada enggak yang penjajah rokok itu yang pinggir jalan, yang jual perempuan SPG itu, yang nawarin rokok sambil ngancam, rokok enggak, awas gua sundut lu. Awas kan ngerokok, nggak ada. Maka salah satu yang membuat pembangkangan adalah karena ketika kita gagal mengikat hati. Hati yang tidak tunduk maka gampang banget ngelawan. Dan itulah salah satu yang kenapa anak-anak kita lebih banyak akalnya diasah sebelum hatinya. Padahal ketika akal diasah, apa yang terjadi? Ketika akal jadi panglima, itu awal pembangkangan. Akal ini kecenderungannya liar. Memikirkan sesuatu yang sejatinya bukan haknya dia, tetapi dipikirkan semuanya sampai akhirnya apa? Allah pun digugat keberadaannya. Ya, kenapa? Karena itulah kenapa iblis sampai membangkang, karena dia merasa ya dengan akalnya dia merasa bahwa dia lebih baik daripada Adam. Ketika Allah misalnya memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, ini dia pakai logika, nggak pakai ketaatan. Logikanya kan benar kalau menurut kalau kata orang liberal, sebenarnya makhluk paling bertauhid itu iblis kata orang liberal. Ya, ini salah satu tipu daya, ntar antum bakalan tertipu juga. Kenapa? Karena iblis itu paling bertauhid. Kenapa? Dia hanya mau sujud sama Allah, nggak mau sama Adam kan gitu. Disuruh sujud sama Adam, dia nolak. Tapi ketahuilah ini justru pembangkangan tauhid. Pembangkangan tauhid adalah melawan perintah Allah. Yang nyuruh sujud sama Adam bukan sujudnya antara makhluk dengan khalik. Ini sujud penghormatan. Karena Adam ketika disebutkan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak ciptakan di muka bumi ini seorang khalifah. Ya, dan itu adalah Adam, membuat iblis tersinggung. Maka dia main nalar logikanya. Logikanya nggak benar nih. Bagaimana mungkin? Pertama kata dia, Adam diciptakan itu dari api. Ya. Sebelumnya dia bilang, saya ini lebih dulu diciptakan. Ya. Sebelum Adam ini anak baru, junior. Saya ini senior, udah lama di sini, udah lama di surga. Dulu saya itu yang disebut, dan makanya iblis ini sebelum namanya Jin Azazil kan. Jin Azazil yang dikenal taat. Dia sujud tanpa henti selama 1000 tahun. Allah mengangkat derajatnya ke langit berikutnya. Sujud lagi karena saking taatnya dinaikkan ke langit berikutnya. Sudah 7000 tahun dia berada di tempat tersebut. Ujung-ujung ada anak baru. Anak baru diciptakan Allah, dan itu membuat dia sakit hati. Bukan sekedar diciptakan Allah jadi makhluk baru, jadi pemimpin. Ini logika dia nggak benar nih. Mana ada anak baru masuk langsung ketua OSIS kan dia. Ini ada warga baru langsung ketua RT, ini menyinggung banget. Ini nggak benar nih.
Ya ini baru datang ya, WNA langsung jadi presiden. Ini menyinggung banget kan gitu ya. Ini membuat dia marah. Dia membuat marah ya. Padahal yang memerintahkan adalah Allah, yang melantik adalah Allah. Allah pemilik kerajaan di muka bumi ini. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Katakanlah kerajaan ini milik Allah. Kalau Allah kehendaki sudah. Allah menghendaki bahwa yang menjadi pemimpin adalah Adam. Itu jelas dalam kalimat Allah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, maka iblis dia terima. Ini pertama. Dia merasa bahwa logikanya harusnya yang senior duluan. Ini logika manusia. Logika manusia senior duluan. Ini nggak pas nih gitu ya. Anak kemarin sore bau kencur ya, kencing aja belum lurus kan gitu. Kok bisa-bisanya menjadi pemimpin kita? Yang kedua, dia pakai logikanya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya ciptakan dari api, dia dari tanah. Api itu lebih baik dari tanah. Ini logikanya dia. Bahwa api lebih baik daripada tanah. Padahal kalau secara unsur bisa dibuktikan bahwa tanah ini yang lebih baik daripada api ya. Itu banyak penjelasan para ahli ilmuwan tentang hal ini. Tapi kita nggak mengunggulkan diri mana lebih baik, mana lebih buruk. Tapi kesombongan iblis lah yang membuat dia akhirnya menutupi ketaatannya. Kenapa? Karena dia main logika. Akhirnya Allah melaknatnya dan mengeluarkannya dari surga. Dan itulah salah satu kenapa pembangkangan muncul. Pembangkangan bermula ketika akal menjadikan panglima. Segala sesuatu ditimbang dari akal. Kenapa? Karena hati ini belum diasah, belum diberikan yang namanya ikatan. Makanya anak-anak itu, kenapa dari kecil itu sebelum akalnya aktif, tugas kita adalah mengikat hatinya dulu. Kapan akal anak aktif? Akal anak itu aktif di umur tamyiz. Tamyiz itu di umur sekitar 5 tahun, di mana Rasul menyatakan salah satu ciri anak tamyiz adalah idza arafa yaminahu ala shimalihi. Jika anak sudah bisa bedain kanan dan kiri. Ya, jika anak sudah bisa bedain kanan dan kiri, berarti akalnya sudah mulai jalan. Itu umur tamyiz. Yaitu kurang lebih umur 7 tahun. Ini menurut jumhur ulama. Tapi ada juga para ulama yang lain menyebutkan enggak mesti 7 tahun. Kadang anak sekarang umur 5 tahun sudah bisa bedain kanan dan kiri. Ya tes aja, mana kanan deh, mana kiri, diputar badannya, ini mana, kanan apa kiri. Nah kalau dia masih bisa diputar badannya, masih bisa menentukan dengan benar kanan dan kiri, berarti udah umur tamyiz. Nah umur tamyiz itu kira-kira umur 5 tahun. Katakanlah kita ambil pendapat yang paling rendah 5 tahun. Maka tugas ortu di umur 0 sampai 5 tahun adalah mengikat hatinya. Membuat anak itu terikat hatinya. Dimana kalau tidak terikat hatinya, maka anak tidak punya ikatan emosi. Sehingga apa yang terjadi? Dilatihlah akalnya. Anak dilatih untuk bagaimana berpikir, bertanya. Apa yang terjadi? Anak kemungkinan besar akan menjadi pribadi yang ngeyel, ngelawan. Disuruh sholat, ditanya, kenapa harus sholat? Sholat itu kan untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Aku kan nggak berbuat keji dan mungkar. Buat apa sholat? Kan begitu. Ya kan? Mengingat sholat itu hati menjadi tenang. Gue udah tenang, kenapa harus sholat? Jadi banyak hal yang kita lihat. Maka ada istilah ya, jilbabin hati, lebih penting jilbab hati daripada jilbab fisik. Kan begitu. Kenapa? Akalnya dipakai, tetapi hatinya tidak dipakai. Sehingga setiap orang-orang yang lebih memakaikan akal sebelum hatinya tunduk, itulah peluang kenapa anak kita ngeyel. Kegagalan ortu adalah mengikat hatinya. Maka kenapa salah satu upaya membuat anak tidak membangkang, fitrahnya haruslah diikat sejak awal hatinya. Di mana Allah telah sebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 78, salah satu organ yang Allah sebutkan, dan ini menjadi pengingat buat para orang tua, supaya jangan sampai gagal di tahapan ini. Allah ceritakan dalam surat An-Nahl ayat 78, juga ada dalam surat As-Sajdah ayat 9, dalam surat Al-Aqaf juga ada, surat Al-Mu'minun ada, surat Al-Isra ada. Selalu Allah sebutkan salah satunya wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah keluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Dan Allah waja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur. Perhatikan urutan yang Allah berikan, beritahu kepada kita sebagai orang tua bahwa bayi baru lahir urutannya selalu pendengaran, penglihatan dan hati. Pendengaran, penglihatan, hati. Akal belum jalan di sini. Selalu yang aktif itu pendengaran dulu, penglihatan dan hati. Kenapa Allah urutkannya selalu pendengaran, penglihatan baru hati? Sebab Allah ingin memberitahu para orang tua, siapa yang waktu kecilnya sering didengar suaranya, sering dilihat wajahnya, itulah yang akan mengikat hati anak.
Itu yang akan mengikat hati anak. Maka kenapa ada anak yang punya bapak tetapi dia ngelawan mulu bapaknya, karena bapaknya waktu kecil nggak pernah didengar suaranya, nggak pernah dilihat wajahnya. Dan anak-anak itu sejatinya kalau dengar, sering didengar, sering dilihat, itulah kenapa artinya terikat. Itulah kenapa istri kita ketika menyusui harus banyak ngomong. Kita juga kalau bayi dalam kandungan ketika ruhnya ditiup harus banyak ngomong. Supaya apa? Suara kita yang lebih familiar didengar dia. Ya, maka kalau bayi lagi dalam kandungan tuh dia harus dilus perut istri kita sambil ngomong, nah ini papa ya nak, ya bukan tetangga kan gitu ya. Pastikan itu papa sayang kamu, yuk baca Quran dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Selalu diucapkan kalimat-kalimat itu. Sampai ketika bayi baru lahir disambut dengan sambutan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Misalnya azan kita. Dan ini ada dalilnya, walaupun ada yang membantahnya, tetapi ini khilafiyah, silakan mau percaya pakai dalil mana, tapi ada hujahnya, nggak usah saling menghina. Ya, tadi usah mengatakan itu bid'ah ya. Perkara bid'ah ini kadang adalah menjadi bid'ah tersendiri kan gitu ya. Sebesar-besarnya bid'ah adalah menghina kaum muslimin kan gitu ya. Ya, merusak hubungan sesama kaum muslimin itu sebesar-besarnya bid'ah. Jadi kalau ada yang nanya, kamu tuh bid'ah gini-gini, justru perbuatan dia bid'ah karena tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW kan gitu. Rasulullah tidak pernah ada yang melakukan kesalahan, lu bid'ah lu nggak ada. Ya tanya, baca hadisnya, ada nggak Rasulullah ada yang berbuat salah bilang kamu bid'ah? Nggak ada. Ya justru nggak ada. Dan Rasulullah menegurnya dengan cara yang baik. Bahkan kalau antum lihat bagaimana Rasulullah memperlakukan orang yang salah. Ada orang yang salah di Masjid Nabawi. Salahnya nggak tanggung-tanggung, pipis di masjid, masya Allah. Pipis di masjid, masjid dikencingin. Bayangkan, ketika masjid dikencingin, itu sahabat yang lain udah kesel aja mau nabok ya, kurang ajar, penistaan nih. Ya, aksi bela Islam misalnya gitu ya, kurang aja. Apa kata Rasulullah? Da'hu, biarkan, lepaskan. Orang lagi pipis, jaga dia, biarkan saja. Apa yang terjadi? Orang ini puas di pipis yang nggak digangguin. Karena Rasul tahu kalau orang lagi pipis digangguin, najisnya kan beleberan kemana-mana. Biarin aja sama Rasul. Setelah puas, sahabat kesel ke Rasul, biarin aja. Ini bukan membiarkan kemungkaran, Rasulullah sedang berdakwah sama dia. Ya kemudian disiramlah dengan air seember. Setelah dia puas pipisnya ditanya, nyari siapa? Nyari Muhammad. Ya Rasul bilang saya Muhammad. Langsung dia nangis, ya Allah, aku mau mencarimu dari kampung yang jauh. Dari mana? Kampung Badui. Kata Rasul, pantas dia nggak tahu kan ini masjid. Karena dari kampung yang jauh. Dia langsung kasih tahu ini masjid. Oh ini masjid. Karena dulu masjid nggak ada atapnya, nggak ada kubahnya, cuma batasi pelepah kurma aja. Langsung dia kaget. Berarti saya habis pipisin masjid dong. Emang. Dan barusan yang kau pipisi tempat sujudnya imam kan gitu ya. Dia langsung kaget, tenang, sudah aku bersihkan, kata Rasulullah, sudah aku bersihkan, sudah tidak ada lagi najisnya. Waduh, dia takjub banget sama Rasulullah, langsung berdoa, ya Allahummarhamni warham Muhammad, wala tarham minna abadan. Ya Allah, sayangilah aku dan sayangilah Muhammad, yang lain jangan kau sayang. Ya, dia sebel sama yang lain. Yang lain tuh marah aja bawahnya, mau tabok aja, mau mukul aja, nggak mikir, hatinya harus disentuh. Nah perhatikan, bayi juga gitu, ketika dia baru lahir, dia akan lihat wajah ibunya kah, makanya sering ingatkan sama istri kita, kalau lagi netein, jangan sambil WA-an, sambil balas main gadget, gitu. Lagi netein, sambil gini, udah belum, nggak boleh. Dibilangin sama istri, kamu fokus aja ngobrol kayak, ya adek sayang, ayo nenek-nenek, ya Allah, udah besar badannya, ya Allah makin gemuk nih kamu, badan sehat ya nak, jadi hamba Allah yang taat begitu. Ini netek udah cuma nyodorin payudara dong, sampai udah belum, gitu nggak boleh. Kenapa? Ini fase untuk mengikat hati, dan harus banyak setelah itu harus bertatap-tatapan. Kenapa? Salah satu sunnah Rasulullah ajarkan kalau bayi itu biasanya sunnahnya itu beradu muka dengan muka. Face to face. Perhatikan buat para ayah, kalau ngomong sama bayi, sunnahnya adalah beradu muka dengan muka. Rasulullah bahkan sampai menjulurkan lidah ke cucunya bernama Umamah. Jadi Rasulullah kalau bermain dengan cucunya gitu. Sampai cucunya tertawa. Kenapa? Fase itu anak sedang men-scan wajah ayahnya. Wajah orang yang dekat dengan dia yang akan dimasukkan ke alam bawah sadarnya. Wajah itulah yang akan dikenang di saat nanti anak membutuhkannya saat tua. Ya, makanya istri kita, termasuk kita kalau mau bayi dekat-dekatan. Dan menurut penelitian benar bahwa jarak pandang bayi itu ternyata kalau di bawah umur 6 bulan maksimal 30 cm. Ini menurut penelitian. Makanya kenapa kalau mau bayi itu nggak boleh dari jauh. Ade, tadi bang siapa itu? Nah, kalau dari kecilnya antum sudah sering didengar, ibunya juga sering dengar, suaranya sering dilihat, maka bayi itu setelah 6 bulan muncul ikatannya, emosinya setelah 6 bulan. Maka mulai di situ istilah bau tangan. Yang kadang-kadang kita, oh ini kok jadi, justru benar.
seorang ibu itu, seorang anak yang benar itu adalah harus bawa tangan, dan pengertian dia tergantung sama orang tuanya, tergantung sama ibunya, sehingga tidak mau digilir sama orang lain. Ini jangan GR. Kadang ada orang tua yang merasa bangga kalau anaknya itu cepat ya bisa dipegang orang, padahal sensori anak itu sejatinya dia menseleksi orang. Dia kalau bukan orang dia kenal nggak mau. Tapi kalau ada anak yang sampai gampang banget, ya ke sini ke sana dipegang itu tanda anak yang rawan korban pelecehan seksual. Kenapa? Karena dari kecil tidak dibedakan mana yang pengasuh utama, mana pengasuh pembantu, mana sejatinya orang asing. Akhirnya gampang mengalami pelecehan seksual. Kenapa? Karena dari dulu dia nggak pernah dekat sama ibunya, nggak dekat sama bapaknya, maka bapaknya, ibunya harus dekat. Di umur-umur ini khusus dengan ibu dia akan selalu apa-apa mama, ya. Apa-apa itu benar. Makanya sering saya ingatkan kalau anak di umur ini, apa-apa mama, benar. Makanya itu wajib dilalui seorang ibu. Bahkan di umur ini nggak boleh anak terlalu cepat mandiri, itu nggak boleh. Ya misalnya anak umur 1 tahun bangun tidur bikin kopi sendiri gitu. Kita upload di Instagram nih, anak gue. Kita bangga. Padahal kita akan nyesek, ntar dia umur 3 tahun minta ngekos di samping TK kan gitu ya. Papa tuh TK sebelah ada kos-kosan, mau kan nggak mau. Harusnya kita biasakan anak kita awal-awal memang harus tergantung. Kenapa? Ikatan batin khususnya dengan ibunya, dengan ayahnya, itu akan membuat anak di masa dewasa mudah dikendalikan. Bahkan sensitivitas emosinya kuat sama orang tuanya. Misalnya ketika dia pulang dari kuliah, terus dia pulang terlambat, di pojokan ibunya nangis, dia langsung sensing, bunda marah ya bun, gara-gara aku pulang. Bukan, karena bundanya habis nonton drama Korea misalnya. Misal gitu ya. Tapi ini pekanya anak sama ibunya. Kalau sekarang udah gak peka. Ya bundanya nangis malah diledek. Bunda cool banget. Sering-sering kayak gitu bun, adem dunia. Nah kenapa? Karena orang tuanya dari waktu kecil gagal. Makanya anak itu dinasehatin ogah. Males dia. Kenapa? Karena kita tidak menjalankan peran untuk mengikat hatinya. Untuk membuat yang merajai hati anak-anak kita. Karena itulah kenapa di umur-umur ini coba salah satu tesnya misalnya kalau anak terikat sama ibunya, biasa kalau sering digendong pasti dia maunya, walaupun ada beberapa wanita cantik atau apa pasti milihnya sama ibunya. Bariskan aja kan, sering saya contohkan. Coba anak itu bariskan di sini misalnya ya, di sini anak umur 2 tahun, terus ada ibunya di situ, di samping ada artis-artis cantik siapa? Ada Raisya, Isyana, Laudia Cynthia Bella, Siti Nurhaliza kan gitu ya. Terus masing-masing bilang gini, sini gendong sama tante. Tuh kira-kira anak milih siapa? Ya, kalau bapaknya pasti milih Raisa, nggak usah dites. Ya, ini bapaknya nggak usah dites, saya tahu dah. Ini milih anak. Anak kecil ketika dibariskan ibunya, ya meskipun wajah ibunya katanya di bawah standar SNI kan gitu, ya, nggak cakep-cakep amat gitu ya. Ketika ibunya bersanding dengan artis cantik, meskipun artis cantik itu bilang sini, dia tetap milih ibunya. Kenapa? Karena dia punya rumus. Dia bilang sama artis-artis yang cantik itu, tak pernah ku dengar suaramu, tak pernah ku lihat wajahmu. Mau main gendong aja, emang aku bayi murahan gitu. Dia mudah, makanya kalau ada bayi yang gampang banget digendong sama orang asing, ini warning, berarti ikatannya kurang sama ibunya, sama bapaknya. Kok gampang banget sama orang asing? Tandanya dia tidak merasakan, jarang dengar suara kita, jarang lihat wajah kita. Nah, kenapa inilah kenapa pentingnya kita harus memahami tentang kenapa ikatan hati itu penting dalam urusan bagaimana membuat anak mudah ditaklukkan. Maka kalau anak tiba-tiba ngeyel, tiba-tiba membangkang, ketahuilah karena kita gagal mengikat hati. Kita lebih banyak mengandalkan pola-pola menasehati, pola-pola memarahi anak ya. Kita merasa sudah menjadi orang tua ketika anak kita omelin. Padahal sering saya ingatkan, kadang-kadang maaf ya, anak itu kadang-kadang hanya butuh figur papa sama mama aja di rumah. Di saat kita merasa bahwa sering kan saya dapat WA dari ibu-ibu khususnya, Ustadz saya bingung, udah sering banget saya nasihatin anak saya Ustadz. Sering banget, tapi ya begitu banget, susah banget anak saya. Saya bilang, jangan-jangan yang dibutuhkan anak bukan nasihat Pak. Jangan-jangan dibutuhkan anak bukan nasihat. Ya maaf gitu ya, kadang mereka anak tuh udah bosan, di sekolah ketemu ustazah, di masjid ketemu ustazah, di rumah ustazah lagi. Ustazah terlalu banyak, yang nggak ada figur mama sama figur papa. Dimana kalau mama khususnya, sampaikan kepada istri, dia lebih peka perasaannya. Dia lebih mudah sensitif pada anaknya. Saya ingat banget, misalnya ketika ya almarhum Ustadz Jeffrey ya, itu cerita ibunya. Saya pernah ceritakan kalau nggak salah sini, Umi Tatum itu.
Bayangkan, Masya Allah, Umi Tatum itu waktu anaknya itu kabur dari pesantren. Ini ceritakan sama beliau, bukan aib kata beliau, ini untuk mencari ibrohnya. Jadi waktu Jeffrey kabur dari pesantren, dia cerita, bapaknya sudah meninggal, abang-abangnya lulus dari pesantren, dan itu kata dia membuat saya sempat marah. Sebab apa? Dia kabur dari pesantren, larinya kemana? Ke diskotik, ke tempat mall, tempat dugem. Itu benar-benar menyakitkan saya sebagai orang tua. Maka saat dia pulang itu saya punya dua pilihan, kata dia. Yang pertama, saya akan marah-marah sama dia. Saya bilang, kamu Masya Allah bikin malu orang tua. Orang tua mendidik kamu, bukannya kamu jadi orang benar, malah mabuk-mabukan. Ayahmu dalam kubur bisa merana gitu. Ini pilihan pertama, kata dia. Atau yang kedua katanya, saya akan menunjukkan fitrahnya sebagai seorang mamah yang butuhkan anaknya. Ketika pulang ditanya, Allah nak dari mana sih? Umi kangen banget sama kamu sini. Ya Allah, udah makan belum? Mau dibikinin sop ayam nggak? Nggak mau, kata dia. Ya udah, kalau mau bilang ya, ntar Umi bikinin buat kamu. Ya, oh iya tuh, kamu udah dibuatin air panas nih. Kalau mau mandi aja sekarang. Kamar kamu juga doa Umi beresin. Ya, kalau tadi Umi maaf nggak izin sama kamu. Ya sekarang habis mandi tidur aja lagi. Besok mau dan bangun pagi ya. Nanti kita ngomong deh setelah itu. Masya Allah. Kata Umi Tatum, saya lebih memilih yang kedua. Saya lebih memilih yang kedua. Dan ternyata itulah yang menjadi jalan hidayah buat Jeffrey. Kadang kita lupa, banyak kita merasa dengan nasihat ceramah anak berubah. Tidak. Jangan-jangan anak tidak butuh ayat-ayat qauliyah dari kita, anak butuh ayat-ayat cinta dari wajah kita. Ayat-ayat cinta lewat wajah papa dan mamanya yang mencintai anaknya dengan tulus, sungguh-sungguh mencintai apa adanya, bukan ada apanya. Kan banyak ortu yang mencintai ada apanya, bukan apa adanya. Belajarlah dari Nuh alaihissalam. Allah abadikan di dalam surat Hud ayat 42. Ketika Nuh mengajak anaknya yang sudah keluar dari fitrahnya. Disebutkan dalam surat Hud itu ketika anaknya yang nomor 4. Nama anaknya Kan'an. 1, 2, 3 beriman. Yang nomor 4 nih bandel banget nih. Nggak mau nerima ajakan bapaknya. Makanya dipanggil tuh saat sudah dalam keadaan kritis. Banjir menghadang. Yang lain udah naik perahu. Ini satu anaknya ya. Tapi apa kata Nuh? Ya bunayya. Wahai anandaku sayang. Ya bunayya dalam bahasa Arab sebut isim tasghir takrib. Panggilan sayang untuk mengakrabkan. Masya Allah. Pada anaknya kafir. Pada anaknya ngelawan. Pasti dipanggil sayang. Ini kadang-kadang evaluasi buat kita. Kita panggil sayang kalau anak baik kan. Wahai anakku sayang, pas anak rajin sholat. Wahai anakku sayang, pas anak ngerjain PR. Wahai anakku sayang, pas anak bangun pagi. Tapi pas anak ketangkap kapolsek, pas anak mecahin jendela tetangga, apa? Anak setan kan gitu ya. Gitu kan ini panggilan kita. Lagi baik dipanggil sayang, gila buruk, ini panggilan buruk, nggak boleh. Nuh bilang, ya bunayya, anaknya kafir, masih dipanggil wahai anakku sayang. Yang kedua, apakah dia irkam ma'ana, naik perahu ayah? Bayangkan, Nuh tidak bilang, ikuti ajaran ayah. Ayo kamu gimana sih bapak Nabi? Bukan, naiklah perahu ayah. Kenapa Nuh bilang naik perahu ayah? Karena Nuh tahu salah satu indikator anak siap dinasihati kalau sudah mau naik kendaraan bersama dengan kita. Sering saya kasih tahu bapak-bapak di sini. Kenapa ya Ustadz anak saya yang susah dinasihati? Sebelum nasihati, lakukan tips ini. Bapak pengen ke Bandung nyetir sendiri, ajak anak. Pak, enak. Papa mau ke Bandung nih, mau nyetir sendiri. Kamu mau nemenin nggak? Ogah. Kalau anak udah ogah naik kendaraan bersama kita, tanda hatinya sudah putus. Bakal ngelawan. Kenapa? Karena indikator orang nggak nyaman itu nggak mau naik kendaraan bareng. Coba tes aja antum. Antum di grup WA itu ada satu orang ngeyel banget, sebel banget. Ini orang nggak gua keluarin aja nih gitu. Ini admin, ini keluarin orang kayak gini nih. Sebel banget. Dia bikin provokasi mulu di grup. Ya. Qadarullah waktu antum pulang nggak ada motor naik angkot, waktu naik angkot orangnya naik juga. Aduh ya Allah, gitu kan? Ya udahlah, karena antum di pojok kanan, di pojok kiri. Ternyata penumpang turun semua tinggal berdua. Wah, ini siksaan batin kan? Mana jauh lagi kiri. Turun aja lah kita. Kenapa? Males gue sama orang kayak gitu. Kenapa? Inilah yang dialami oleh anak-anak kita. Anak-anak kita kalau nggak nyaman bapaknya ya Allah. Bapak aduh lah, dia udah kebayang tuh gila gue nginep seharian sama orang bakal ngoceh-ngoceh sama gue nih, aduh gue dibawa jauh, paling 7 jam gue akan ceramain kamu gimana sih? Allah berfirman dalam Al-Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim, tuh kan gue diruqyah lagi kan, habis gue kan, maka dia udah kebayang tuh, mendingan dia bilang nggak mau. Berarti apa? Nuh mengatakan irkam anak naik perahu ayah tuh indikatornya. Maka sering saya ingatkan para ayah, para bunda.
Kenapa anak membangkang? Karena kita gagal menaklukkan hati. Kita gagal untuk menjadi ortu yang menjalankan peran ini. Kita ingin anak kita sadar bahwa kita mencintai dia apa adanya. Bahwa ayat-ayat cinta nampak tulus dari mana wajah kita. Dan itu saya rasakan. Saya pernah cerita, nggak tahu di forum ini atau tidak. Saya punya ibu, mak saya. Ya Allah, saya tahu. Saya harus bisa mengatakan saya sangat mencintai mak saya. Tidak lulus SD mak saya. Dia lulus SD. Mak saya itu ya dulu nggak ada workshop parenting kan. Nggak ada seperti sekarang. Dan saya ingat masa-masa SMP adalah masa-masa ketika saya mulai kena pergaulan yang salah. Saya mungkin alhamdulillah juara kelas, juara umum, tapi pergaulan nggak benar. Ya, dulu saya ingat ya sering nongkrong juga di Mall Pondok Gede. Ya dulu ya masih nongkrong sama teman-teman main gitar gitu. Teman saya ada yang mabok ya, pil nipa, megadon, ya, koplo. Ya semua. Kalau saya alhamdulillah nggak nyobain sama sekali. Yang whisky pun nggak ada yang nyoba ya, tapi ngerokok pernah sekali, beberapa kali. Nah, tapi kebiasaan nongkrong ini yang sampai ke bapak saya. Sampai ke bapak saya. Ketika bapak saya tahu nih, langsung marah dia. Dan saya punya ibu yang luar biasa. Ketika saya pulang, ya bapak saya udah nggak sabar ya, karena orang Padang tuh langsung buang gesper itu. Ketika saya mau dicambuk, disitulah ibu saya keluar dari kamar, melihat saya mau dicambuk, langsung memeluk saya. Langsung dia memeluk saya, langsung dia bilang sama bapak saya sambil menahan tubuhnya pakai punggung, tubuh saya pakai punggung. Apa kata dia? Jangan pernah pukul anakku. Jangan pernah pukul anakku. Dan itu dia sampaikan. Dia itu membuat saya kadang-kadang saya bertahan. Saya sampai bilang, udah mah, enggak. Pokoknya kamu boleh memukul aku saja. Anakku bersalah, tapi emaknya lebih salah. Dan itu yang membuat saya, Masya Allah, itu yang membuat saya kadang-kadang mengingat itu, membuat saya berpikir, saya tidak akan membuat ibu saya menangis lagi setelah itu. Saya akan tunduk, dia maunya apa akan saya berikan. Karena dia membela saya di saat saya betul-betul nggak tahu gimana. Saya rasakan betul itu, sampai bapak saya nggak jadi mukul saya sampai bilang, pokoknya besok kamu nggak dapat uang jajan lagi setelah ini. Dan ibu saya pernah saya lakukan, besok ketika mau berangkat dia bilang, mau berangkat pakai apa? Nggak tahu, nih ada uang, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Saya bilang sama ayah ya, sedikit aja, tapi jangan dihabisin. Dan itu membuat saya sadar, Insya Allah betapa besar ya cintanya. Mak saya nggak pernah nasihatin saya, sholat nggak. Tapi cintanya itulah yang membuat saya sadar bahwa itulah hakikat dari fungsi orang tua. Fungsi orang tua adalah memberikan cinta yang tulus. Dan saya selalu ingatkan, cinta itu punya kekuatan yang luar biasa. Dan kalau kita menjalankan ini, kita akan bisa menundukkan hati anak kita. Apa? Cinta itu punya rumus. Cinta akan membawamu kembali di sini. Ya, jika tidak hari ini mungkin nanti. Makanya kenapa? Kalau kita sungguh-sungguh melihat anak kita jauh, sering saya dapat WA, konsultasi personal, tatap muka, saya selalu ditanya, gimana Ustaz? Maka pelajarilah tahapan pertama membuat anak tertarik sama kita. Apa? Cintai dia dengan tulus. Sungguh-sungguh dia merasa dicintai. Kenapa? Kalau orang sudah dicintai hatinya tunduk Pak. Benar-benar dia tidak kuasa menolak itu. Saya sampai bilang sama ibu saya mau apa saja. Bahkan handphone saya selalu saya jaga. Saya taruh setiap saya ngisi kajian. Kenapa? Kalau ibu saya nelfon wajib saya angkat. Tidak bisa menunda saya. Kecuali lagi sholat. Bahkan rapat penting pun harus saya angkat. Bahkan saya tidak mungkin memotong, bisa mengatakan, Mak lagi ngisi kajian nih. Biarin aja. Sampai mak saya puas sampai bertanya, kamu lagi ngapain? Lagi ceramah. Ya udah, ganggu dong. Iya nggak apa-apa. Itu selesai. Dan nggak ada masalah. Kenapa? Bagi saya, itulah yang diberikan orang tua saya selama ini. Dia telah melakukan sesuatu yang membuat saya juga nggak kuasa untuk menolak permintaannya. Saya merasakan itu. Dia bukan seorang yang mungkin psikolog. Ibu saya bukan psikolog. Ibu saya nggak ngerti. SMP, SMA nggak lulus. Tapi dia memiliki sesuatu yang bisa jadi nggak dimiliki ibu-ibu zaman sekarang. Itu ibu-ibu zaman sekarang semakin sering seminar parenting, semakin ngomel sering sama anaknya. Semakin sering ikut seminar parenting, semakin banyak ngatur sama anaknya. Padahal harusnya semakin ikut seminar parenting, semakin terasa jiwa kasih sayangnya, jiwa wadudnya. Peka terhadap anaknya. Anaknya lagi butuh apa? Jangan lagi anak mau dipukul, mau ditambahin. Sekalian Pak nih pakai linggis, kan gitu ya. Mak zaman sekarang tuh, ya. Mak zaman now kan gitu ya. Langsung bilang gitu, kamu sih susah banget dibilangin. Sekalian aja Pak, biarin pukul. Nggak boleh. Harus ada sesuatu yang membuat anak merasa, ada yang membelanya. Ada yang membuat dia merasa dia nggak butuh figur yang lain. Makanya seringkali saya ingatkan, ketika anak tidak dapat figur ini, dia akan mencari figur yang lain. Figur yang lain itulah yang membuat dia lebih banyak ingin dengar kata orang lain. Nah, Jamar rahimahullah
poinnya yang bisa kita sampaikan bahwa jangan sampai anak kita justru lepas dan ngeyel karena kita gagal melakukan tahapan. Bahwa tahapan yang harus kita lakukan sebelum anak keburu pinter, itulah kenapa saya bilang, sebelum anak keburu pinter, taklukkan hatinya. Sebab kalau dia keburu pinter daripada kita, ya Masya Allah, kita yang mungkin nggak lulus, ya, nggak lulus SD atau banyak itu. Kalau anak kita, sepinter-pinter anak kita, dia akan tunduk sama orang tuanya, bukan karena orang tuanya itu dia lebih pintar, bukan. Kalau secara strata pendidikan, mungkin bisa ditinggiin anak kita, tapi dia tetap hormat. Kenapa? Karena ada sesuatu yang membuat dia tidak bisa mengungkapkan ya kecerdasan dia, yaitu adalah akalnya, yaitu tunduk sama hatinya. Itulah yang dialami oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad itu, maaf Imam Abu Hanifah, itu sampai ibunya tuh kalau minta fatwa itu nggak mau sama dia. Ya, dan Imam Abu Hanifah nggak pernah tersinggung. Ya, sampai ketika muridnya Imam Abu Hanifah datang, ya, ditanya sebuah fatwa, heran muridnya, lah anakmu kan seorang ulama besar, nggak mau, memang kamu aja. Ya, tapi dia nggak tersinggung. Kenapa? Karena emaknya bagi dia tetap menganggap dia bagaimanapun seorang anak itu udah gede, tetap dianggap anak kecil sama emaknya. Nggak ada masalah. Emak saya kalau nggak percaya sama pendapat saya, nggak apa-apa. Ya, dan itu membuat kita mutu, gimana sih anak ustaz tapi nggak percaya sama saya? Bukan. Tapi itu menunjukkan bahwa dia bagaimanapun tetap memposisikan kita sebagai anak dan nggak ada masalah. Itu menunjukkan kalau kita sudah memiliki ya kuatan ikatan batin sama anak kepada orang tua kita akan menjalani ini dengan baik sempurna. Karena itu sekali lagi bahwa kalau kita sejak awal salah urutannya dalam mendidik anak kita, lebih banyak mengasah akalnya sebelum yang namanya hatinya, kita akan dapati anak-anak yang ngeyel, anak-anak yang lawan. Ya, saya ingat ada seorang anak misalnya yang itu ketika di sekolah, ya, dia kebetulan sekolah di sekolah dari kecilnya itu di sekolah yang terkenal itu yang di daerah Jakarta Selatan, tidak boleh saya sebutkan namanya, itu dilatih untuk dari TK bersikap asertif. Ya, asertif itu menyampaikan pendapat, berargumen bahkan dari TK, dari SD-nya berargumen. Makanya ketika dia udah dipindahin ke sekolah Islam, setiap gurunya ngomong selalu dikritisi. Kenapa harus pakai jilbab? Jilbab bukannya budaya Arab. Selalu bilang begitu. Hatinya selalu nggak mau menerima itu, selalu akalnya dibenarkan, akalnya selalu. Kalau menurut dia logis, kalau nggak logis, dia tolak itu. Itu melulu yang menjadi dalil dia. Sehingga seolah-olah akalnya itu jadi panglima. Bahwa sejatinya kan pernah saya sampaikan, Ibnu Qayyim pernah bilang, akal manusia itu terbatas, sementara ilmu Allah tidak terbatas. Ya, akal manusia terbatas, ilmu Allah tidak terbatas. Sampai beliau bilang, akal manusia itu seperti timbangan bawang. Sementara ilmu Allah ibarat gunung. Apa yang terjadi kalau gunung dipaksa ditimbang oleh timbangan bawang? Nggak bakal nyampe, bakal ambrol tuh otak. Nah, seringkali kadang kita memaksakan sesuatu, memikirkan sesuatu yang jangkauan otak kita itu nggak sampai. Kita punya kadar otak itu, kadar akalnya ada. Nah, akal anak-anak kita sering dia berpikir liar, nggak tunduk hatinya, maka muncullah tadi pembangkangan. Maka hari ini kita belajar tema. Terus gimana Ustadz kalau anak udah terlanjur membangkang? Lakukan urutan yang harus kita mulai dari awal. Berarti taklukkan hatinya. Jadi kalau dia sudah mulai ngelawan, udah keburu ABG, belajarlah untuk membuat anak jatuh cinta sama kita. Sering saya selalu ingatkan buat para orang tua, tanamkan dalam diri kita untuk bilang kepada anak kita, ya, aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Bikin dia jatuh cinta dulu. Ingat, kalau anak sudah jatuh cinta, apapun kita bisa berikan pada dia. Sebagaimana kita, kalau udah jatuh cinta, ngefans sama sesuatu, kita berikan. Ya, bahkan Masya Allah, kemarin ada orang jalan kaki dari Ciamis untuk aksi bela Islam karena cinta. Orang kalau udah cinta, Masya Allah, capek juga dijalanin. Bayangkan kalau hanya kalau orang nggak cinta ke masjid di sebelah rumahnya aja itu kayaknya jauh. Kayaknya jauh kan. Padahal azan kencang, Allahu Akbar di sebelah rumah. Karena hatinya nggak cinta sama masjid nggak, rasanya jauh, capek, kuat. Tapi bayangkan kalau konser atau misalnya pertandingan bola klub yang disukain. Wah, gila klub gue sekarang hari ini mau tanding dengan ini. Di mana? Di Solo, Jabanin. Masalahnya bukan masalah jauh dan dekat, masalahnya adalah cinta atau enggak. Orang kalau cinta dia akan melakukan sesuatu berdasarkan keinginan yang dicintai itu. Oh, disuruh untuk jalan-jalan, disuruh untuk ini lari, itulah kekuatan cinta. Anak kalau merasa dicintai orang tuanya, dia akan membalas dengan cinta. Dan itu membuat dia mudah memberikan itu. Jadi nggak usah terlalu repot dengan bagaimana. Kadang ada orang tua ya, anaknya pintar dipaksa dia, pokoknya gue debat. Akhirnya berargumen sama anak, nggak efektif.
ya, berargumen, dia merasa papa ini lebih tahu dari kamu ya. Papa ini S2 di ini, S3 disebutin gelar kita. Anak nggak akan percaya, kenapa? Sehebat apapun gelar orang tua, tidak akan mampu menuduhkan anak yang hatinya sudah tidak tunduk kepadanya. Nah, inilah kenapa kajian ini mengingatkan kita, mudah-mudahan bisa memberikan efek kepada kita agar menjadikan sebagai salah satu pelajaran, yaitu lebih dulu mengikat hati sebelum menundukkan akalnya. Ingat, at-ta'lif qabla ta'rif, at-ta'rif qabla taklif. Itu urutan yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita. Mohon maaf karena waktu membatasi. Itu saja bisa sampaikan. Aku qouli hadza fastaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.